Shalom saudara-saudara, selamat sore. Hari ini saya ingin berbicara tentang Daud, seorang yang tidak sempurna, tetapi berkenan di hadapan hadirat Allah, berkenan di hati Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22 dituliskan gini, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dia tidak sempurna, tapi berkenan di hadapan hadirat Allah. Sekarang mari kita lihat ketidaksempurnaan Daud. Saudara, Daud ini pernah jatuh dalam berbagai dosa yang besar. Yang semua orang tahu, dia berzina dengan Batsheba, istri Uria, pegawai istananya, prajuritnya. Dan karena Batsheba kemudian akibat perzinahan itu hamil, dengan panik dia panggil Uria, mau menjebak Uria supaya Uria bertanggung jawab terhadap kehamilan Batsheba. Tapi Uria tidak terjebak dan akhirnya dengan sangat panik dia menugaskan Yoab untuk menempatkan Uria di tempat yang paling berbahaya di medan perang dan kemudian membiarkan Uria sendirian di situ agar mati dibunuh musuh. Dan memang dia berhasil, Uria mati di tangan musuh. Dalam dosa-dosa ini, berzina, membunuh, dia sekaligus berkhianat terhadap sahabatnya Ahitofel. Karena Batsheba itu cucu dari Ahitofel. Uria itu berarti mantu cucu dari Ahitofel. Tapi sekalipun demikian, Tuhan tetap berkenan pada Daud. Mengapa? Ada beberapa hal yang menyebabkan Tuhan berkenan kepada Daud, dan kalau hal-hal ini kita miliki, kita juga akan berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, Daud itu dalam segala keadaan tetap percaya pada Tuhan dengan tulus dan sepenuh hati. Seumur hidupnya Daud tidak pernah mempertimbangkan ilah lain, meskipun dia dalam keadaan sangat terdesak. Dia tidak pernah mempertimbangkan cari alternatif, hanya percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata tentang Daud di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-8, hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Ini adalah kualitas iman yang jarang dimiliki orang. Biasanya orang kalau terdesak dia cari alternatif lain. Tapi Daud tidak pernah melakukannya. Dia tetap mempercayakan dirinya pada Allah. Imannya bilang mati hidup percaya kepada Tuhan, makan tidak makan percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak mau melakukan hal yang berdosa dalam hal ini atau cari ilah alternatif. Yang kedua, Daud memang berdosa. Dalam kelemahannya sebagai manusia, Daud dicobai dan dia jatuh dalam dosa. Tapi pada saat dia mengetahui dosanya, dia tidak cari-cari alasan untuk membenarkan diri atau menyembunyikan dosanya. Tapi dia segera mengakui dosanya dengan tulus dan bertobat pula dengan sungguh-sungguh dan tulus. Dia rela menerima hukuman akibat dosanya. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dalam Mazmur 32 ayat yang kelima, yang ditulis oleh Daud di kemudian hari, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ini juga kualitas yang jarang sekali ditemui, saudara. Orang yang tidak malu mengakui dosanya. Oh saudara, ribuan tahun orang tahu dosa Daud, tapi ya sudah, memang itu kesalahannya. Sekarang orang cenderung harga diri menyembunyikan dosa, tidak mau mengakui dosanya. Saudara-saudara, tidak ada pengakuan dosa, tidak pernah ada pengampunan. Pengakuan dosa mendahului pengampunan. Dan saudara, itulah Daud. Dia bilang, aku tidak menyembunyikan dosaku di hadapan Tuhan. Aku mengaku, aku memang sudah salah. Tidak cari-cari alasan. Sebetulnya kalau Daud mau cari alasan sih bisa saja ya. Dia bisa bilang, salahnya Batsheba sih. Dia mandi di situ sampai kelihatan dia mandi dari atas soto istanaku. Sebetulnya dia gak punya tempat mandi yang lain.
Bisa saja dia melempar kesalahan pada Batseba, dia melempar kesalahan pada orang lain, tapi dia tidak. Dia akui kesalahannya dan dia bertobat. Dia rela tanggung akibat kesalahannya. Kemudian Daud sangat bersyukur atas pengampunan Tuhan. Karena itu dia tidak pernah mengulangi dosanya. Saudara, Daud itu sangat bersyukur diampuni dosanya. Banyak orang diampuni dosanya dan dia tidak bersyukur. Jadi dia bilang, enak ya jadi orang Kristen ya, dosa diampuni, nanti dosa lagi diampuni, dosa lagi diampuni. Numan kerasan berbuat dosa itu namanya tidak bertobat, saudara. Bertobat itu berhenti berbuat dosa, tidak diulangi lagi, bersyukur dengan pengampunan, dan berhenti, tidak mengulangi dosanya lagi. Dan Daud berkata bahwa dia sangat berbahagia karena dia diampuni dosanya. Lalu dia bilang dalam Mazmur 32, dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Lalu dia bilang, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang kau tempuh, jalan pertobatan. Ya, saudara-saudara. Jadi penting bagi kita untuk melihat bukan seberapa baik kita ini, tapi seberapa tulus iman kita kepada Tuhan, seberapa tulus pertobatan kita, seberapa tulus kita bersyukur kepada Tuhan atas pengampunannya. Kalau kita bilang, ya aku tulus kepada Tuhan dalam semuanya ini, Tuhan mengampuni saudara. Tuhan mengampuni kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkenan kepada kita dan tidak berbuat dosa lagi. Ya, tidak ada istilahnya dosa diampuni, dosa diampuni, dosa diampuni. Itu sih tidak bertobat namanya. Ya, tidak berbuat dosa lagi setelah diampuni dosanya. Maka meskipun tidak sempurna, Daud, Tuhan berkenan pada Daud. Meskipun tidak sempurna, kita semua, Tuhan berkenan kepada kita semuanya, yang segenap hati berpaut pada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.